Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 2 sinyal dari alam jika mantan masih jodohmu. Jadi kita berusaha ya untuk memahami berbagai sinyal-sinyal, tanda-tanda dari alam, apakah mantan ini masih berjodoh dengan kita atau tidak. Itu bagi yang sudah pernah menikah ya. Bagi yang belum menikah, apakah mantan ini adalah jodoh kita atau bukan ya. Nah, sesungguhnya akan ada sinyal-sinyal, tanda-tanda ya, ketika seseorang itu berjodoh atau tidak dengan kita. Karena mantan ini kan berbeda dengan seseorang yang sama sekali belum kita kenali. Orang bisa saja loh ya berjodoh dengan seseorang yang hari ini sama sekali tidak dia kenal, tidak pernah ketemu. Itu bisa saja terjadi, dan itu juga nanti ada tanda-tandanya. Bisa jadi walaupun belum pernah ketemu, orang ini sudah beberapa kali dia lihat di dalam mimpinya ya. Itu orang yang sama sekali belum pernah ketemu dengan kita. Tahu-tahu ketemu di dunia nyata. Nah, adapun mantan adalah seseorang yang pernah menjadi milik kita. Seseorang yang pernah lama bersama kita. Maka ada tanda atau sinyal-sinyal di mana sinyal itu menunjukkan bahwa mantan adalah jodoh atau masih berjodoh dengan kita. Sinyal yang pertama, ya, kita akan dipertemukan dengan mantan. Dipertemukan tanpa pernah kita rencanakan, tanpa pernah kita sengajakan, tanpa pernah kita pikirkan. Sebenarnya ada tekniknya kalau pengen ketemu dengan mantan. Kita kan tahu kebiasaan-kebiasaan mantan, tempat-tempat yang biasa mantan kunjungi, bahkan tanggal-tanggalnya pun kita masih hafal karena dulu selalu kita yang menemani. Mantan biasa belanja di mana? Ya, setiap tanggal berapa? Biasanya mantan paling suka belanja sore hari. Nah, itu kita adalah orang yang paling tahu kebiasaan mantan. Kalau kita pengen ketemu dengan dia, datang saja tuh ke tempat yang biasa dia kunjungi untuk belanja kebutuhan bulanannya. Ya, biasa mantan itu awal bulan, tanggal 3 biasanya begitu. Nah, kita tanggal 2 kita berkunjung ke tempat yang biasa dia datangi untuk belanja. Tanggal 3, tanggal 4, nah biasanya tidak akan jauh-jauh dari itu. Itu namanya pertemuan yang memang coba kita sengajakan. Ya. Tetapi ini sama sekali tidak kita sengaja, tidak pernah kita rencanakan, tidak pernah kita pikirkan, tahu-tahu kita dipertemukan dengan mantan. Apakah bertemu itu sampai berbicara? Apakah ketemu itu cuman selintas saja? Ataukah ketemu itu ya setelah ketemu mantan langsung pergi? Nah, tetapi ada momentum atau kesempatan di mana kita dan mantan ketemu ya. Nah, jadi itu tanda yang sangat penting untuk menunjukkan bahwa jodoh kita dan mantan belum selesai atau mantan masih akan berjodoh dengan kita. Nah, kalau ada tanda yang pertama ini, juga fondasinya adalah tanda yang kedua.
Apa tanda yang kedua atau sinyal yang kedua? Sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, sinyal yang kedua yang kita rasakan. Apa yang kita rasakan sekarang? Kita ragu mantan akan berjodoh dengan kita karena semua orang yang ada di sekeliling kita yang mengetahui kisah perjalanan cinta kita dengan mantan mengatakan bahwa kita tidak akan berjodoh dengan mantan, bahwa kita harus segera melupakan mantan, bahwa mantan sudah tidak mau balik kepada kita. Jadi ragu, ya. Atau tanpa ada yang bicara pun, kita sudah ragu, apa iya mantan masih mau dengan kita? Mantan itu orang yang high class, ya, sangat berkelas, ya, punya standar yang sangat tinggi. Apakah dengan kesuksesan yang dia miliki pada saat ini? Kalau dulu dia masih mahasiswa, tidak punya apa-apa, belum bisa cari duit sendiri. Tentu dia mau dengan kita. Tetapi sekarang dia sudah sukses. Apa dia mau dengan kita? Kita sendiri sudah ragu, sudah tidak yakin ya. Nah, jadi kalau fondasi di hati kita itu adalah keraguan, maka kecil kemungkinan mantan akan berjodoh dengan kita atau masih berjodoh dengan kita. Karena sesungguhnya keraguan yang ada di dalam hati kita itu tanda yang sangat jelas bahwa dia tidak berjodoh dengan kita. Ya. Jadi keraguan atau keyakinan itu adalah fondasi. Hasil dari fondasi ini sangat berbeda. Bangunan tuh yang punya fondasi yang kuat dengan bangunan yang dibangun di atas fondasi yang asal-asalan atau fondasinya itu tidak sesuai dengan standarnya. Ya, tanahnya tidak bagus. Ya, mudah geser. Fondasi rumahnya dibuat dangkal. Seharusnya kan kalau tanahnya mudah geser, fondasi rumahnya harus dibuat yang dalam. Kalau perlu pakai tiang pancang tuh, ya. Nah, fondasinya tidak bagus atau dibangun dengan tidak benar, kena gempa. Itu akan sangat terlihat hasilnya yang fondasinya kuat. Bangunannya sama kualitasnya, ya. Uang yang dikeluarkan sama, tetapi yang satu dibangun di atas tanah yang tidak bagus, sehingga seharusnya butuh fondasi dengan model yang lain, tetapi tetap dipaksakan membangun dengan fondasi dangkal tadi. Hasilnya, bangunan yang dibangun di atas fondasi yang tidak benar tadi, tidak bagus, ambruk. Sementara yang dibangun di atas fondasi yang bagus, ya mungkin ada retak-retak rambut, tetapi bangunannya tetap utuh. Nah, jadi keraguan dan keyakinan itu hasilnya akan sangat berbeda. Orang nih ya, dapat ijazah doa dari guru yang sama. Ada 2 orang nih. Yang pertama berhasil, mantannya balik. Yang kedua, sama sekali tidak ada respon. Gurunya sama, doanya sama, secara zahiriah, cara berdoanya sama. Hasilnya beda. Yang membedakan apa? Keraguan dan keyakinan. Orang yang berdoa dengan keyakinan, yakin nih mantan masih jodohnya. Yakin, otomatis kan kalau keyakinannya mantannya masih jodohnya, dia yakin, optimis
mantan akan kembali, doanya terkabul, ya. Maka hasilnya mantan kembali kepada dia. Karena itu, kita kan diperintahkan berdoa dengan keyakinan bahwa doa kita terkabul, karena itu kunci terkabulnya sebuah doa. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah dalam keadaan yakin bahwa doa terkabul, dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai lagi berpaling. Ya, nah, jadi itu dua sinyal dari alam yang kita rasakan. Yang pertama, ada pertemuan. Ya, yang kedua, keyakinan. Kalau ada dua sinyal ini, insya Allah jodoh kita dan mantan belum selesai. Mantan masih akan berjodoh dengan kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.